balik aja yuk ke tempat. Iya. Yuk, duduk yuk. Yes. Nah, Apa kabar adik-adik? Baik, luar biasa. Kurang kenceng nih Kaisa. Iya. Apa kabar? Nah, baru ada respon lumayan. Kita juga sapa kali ya Kak yang di rumah. Shalom adik-adik yang Shalom di rumah. adik-adik yang di rumah. Apa kabar? Semoga adik-adik yang di rumah kondisinya baik-baik dan juga pastinya sehat. Iya, ditunggu ibadah bareng di Charis Kids. Yes. Nah, hari ini aktivitinya ada ngerjain sesuatu ya kayak. Iya, hari ini aktivitinya akan gunting-gunting dan ditempelin di buku. Pada bawa buku Charis Kids-nya nggak? Bawa. Hebat. Yes. Jangan lupa Dibawa pulang lagi ya, Yes. jangan ketinggalan. Habis dikerjain, betul. Nah, berarti sekarang adik-adiknya udah ada di semua, udah bawa buku Charis, udah duduk dalam kotaknya juga kan ya? Udah duduk dalam kotak belum tuh? Oh iya, sebelum ibadah kita janji ya, selama ibadah jangan ada yang ganggu temennya kanan kiri. Betul, ntar biar sama-sama nyaman ya beribadahnya. Iya, supaya nyaman ibadahnya. Betul. Di sini masih kosong ya Kak? Iya boleh banget loh kalau misalnya mau maju ke depan. Maju kotak ke depannya boleh, kalau kotak depannya ada yang kosong boleh di dalam kotak yang penting ya. Oke, sebelum kita main Kak, Heeh. mau panggil nih gestar kita. Gestar gak tuh? Wih, kita kedatangan gestar loh siang ini. Siapa tuh Kak gestarnya kalau boleh tahu tuh Kak? Kita Kak, semuanya teriak ya. Teriak Kak Joel. Oke, kalau Kak Pinkan hitung sampai ketiga, kalian bilang Kak Joel gitu ya. Siap. Siap. 1, 2, 3. Kak Joel. Shalom Charis Kids. Adik-adik semuanya shalom. 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 Nah, Wah. biasanya kan ketemunya kan di depan ya. Sekarang ketemu di sini. Adik-adik semuanya. Yeay. Hai, lucu-lucu sekali. Yeay. Jumpa fans ya. Luar Fansnya biasa dong. gestar Yeay, kita loh. gestar. Luar Tangan dong buat Kak biasa. Joel. Yes. Oke nih. Udah ada gestar kita ngapain nih Kak? Kita mau interview ya. Interview. Kak Joel mau ajakin main apa nih? Jadi gini. Mungkin sebelum dijelasin kita undang adik-adiknya bangkit berdiri Oh dulu kali iya ya. benar. Biar Undang seru. dulu, biar Yuk seru ya. bangkit berdiri. Yuk adik-adik kita semuanya. bangkit berdiri bareng-bareng yuk, Yuk, semuanya. ayo. Let's go. Nah, Berdirinya tetap di dalam kotak ya. betul. Oke. Sepanjang ibadah tetap dalam kotak ya. Iya betul sekali. Nah Kak Joel, apa nih mainnya? Jadi, gimana caranya? Ngapain nih? Adik-adik semuanya. Jadi Kak Joel mau kasih informasi, kasih tahu. Mau kasih tahu nih permainannya, gamenya seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya Kak Joel bilang, Kak Joel says, pegang mata. Yang dipegang matanya ya. Bener ya. Nah kalau misalnya Kak Joel bilang, Kak Joel says pegang mata. Nah oke, bener ya contohnya. Terus kalau misalnya Kak Joel bilang pegang hidung, pegang telinga. Oke, bener nggak Kak? Salah. Jadi kalau Kak Joel bilang gak ada Kak Joel says, jangan diikutin ya. Oke, fokus ya. Ini ya, udah tahu ya. Dicoba Berarti dulu, jadi kalau dicoba. misalnya dicoba dulu ya buat kakak-kakak.
boleh dicoba dulu biar trial adik-adiknya dulu, lebih ngerti. trial Yes. dulu Oke, bersama Kak Pinkan dan Kak Iskandar. Oke. Boleh. Kak Joel says pegang hidung. Kak Joel says pegang mata. Pegang telinga. Pegang mulut. Oke, jadi nah bisa diperhatikan kan? Nah, Tadi Kak Pinkan dan Kak Iskandar pas Kak Joel bilang pegang hidung, pegang telinga, tetap di posisi yang awal. Karena Kak Joel nggak bilang Kak Joel says, jadi harus ada kata kuncinya Kak Joel says. Benar ya? Oke, semangat dulu dong, kasih semangat dulu dong kakak-kakaknya. Udah ngerti semuanya? Udah ngerti? Aman? Boleh dicoba lagi ya, sekali lagi ya. Yuk, Yuk. kita coba sekali lagi. Kak Joel says pegang rambut. Kak Joel says pegang hidung. Kak Joel says pegang mata. Pegang telinga. Pegang lutut. Jongkok. Berdiri. Dan pegang lutut. Oke. Yang benar cuma sampai pegang mata. Benar sekali. Nah, ulang lagi, sekali lagi Kak Ulang Joel. sekali lagi ya, biar seru ya, biar Yes. seru ya. Angkat tangannya dulu dong, angkat tangannya semuanya, Angkat biar tangannya. seru. Oke. Sekarang pegang kepala. Oh, ulang dulu dong. Udah semangat banget ya. Jadi sekali lagi, oke. Kak Joel says pegang mata. Kak Joel says pegang telinga. Pegang lutut. Pegang dagu. Pegang rambut. Pegang hidung. Jongkok. Berdiri. Wow. Siapa yang masih pegang telinga? Wow. Weh, banyak loh Pintar. yang denger, yang Luar fokus biasa. ya. Oke. Luar biasa. Luar biasa loh Kak, ternyata adik-adik Karis Kids itu pintar-pintar pastinya. Pinter-pinter, tetap fokus ya. Tetap fokus. Yuk kita coba kali ya tes Karis Kids. Grace. Kurang fokus, lagi-lagi yuk Karis Kids. Lagi Karis Kids. Mantap, fokusnya udah lebih tertuju nih, suka nih. Oke, sekarang kita apa nih Kak, jogetin aja. Kita coba langsung jogetin jingle Karis Kids kali ya. Siap? Siap adik-adik? Siap? Siap? Siap. Oke, let's go dengan musik. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His eyes. We are Grace Kids. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. Grace Kids, Grace, Grace, Grace. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis Kids. Grace, Grace, Yeay, coba sekali lagi Garis Kids. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang space tap kanan kirinya bilang Blessed Sunday. Blessed Sunday. Blessed Sunday. Siapa yang udah siap mau nyanyi buat Tuhan Yesus? Saya. Oke, sekarang yang udah siap sama-sama lipat tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Hari ini kami boleh kami boleh datang datang untuk memuji untuk memuji dan memuliakan dan memuliakan namamu. namamu.
Tuhan pimpin Tuhan pimpin ibadah ini ibadah ini dari awal hingga selesai. hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita nyanyi buat Tuhan Yesus. Ikutin gerakannya ya. Ayo lihat masih di barisan atau enggak. Yuk nyanyi sama-sama ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yang keras. Yesus besertaku. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi sekali lagi yang lebih semangat lagi. Oke? Oke? Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kiri kau ada. Sekarang di kanan. Di kanan kau ada. Di atas. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka. Di suka kau ada. Di duka. Di dukamu kau ada. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita nyanyi sekali lagi ya. Ikutin gerakannya sama-sama. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau. Yang kencang. Yesus beserta. Kiri, semuanya ke kiri. Kiri kau ada. Sekarang ke kanan. Di kanan kau ada. Di atas. Di atas dan di bawah kau ada. Yesus gak kasih senyumnya ke kanan kiri. Yesus kau ada. Di duka. Di dukamu kau ada. Karena Yesusku. Ayo sekarang ke kiri lagi Kak. Di kiri. Di kanan. Di kanan kau ada. Di atas. Di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada. Di dukamu kau ada. Karena sekali lagi yang paling kencang. Karena Yesusku. Yeay. Coba sekali lagi garis kids. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan Yesus lagi, tapi ada gerakannya lagi. Semuanya siap ikutin? Siap. Aduh, aku belum denger ya. Semuanya siap ikutin? Oke, let's go Kak. Yuk tepuk tangan sama-sama ya. Sama-sama kita mau nyanyi. Yesus pokok. Gimana caranya
kemarin liburan? Banyak ya. Siapa yang pas liburan semua jalan-jalan? Ih, banyak banget. Coba. Shhh. Aku mau tanya deh. Bisa liburan, bisa jalan-jalan. Itu kebaikannya siapa? Aduh, aku gak kedengeran. Coba. Kebaikannya siapa? Tuhan Yesus. Sekarang siapa yang mau bersyukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah baik? Saya. Aduh, kok gak semua ya? Iya. Coba siapa yang mau bersyukur karena Tuhan Yesus sudah baik? Yuk, yang mau bersyukur sama Tuhan Yesus, kita mau menyembah Tuhan Yesus buat kebaikannya Tuhan Yesus. Yuk, gak ada lagi yang bercanda, gak ada lagi yang ngobrol. Kita mau tutup mata, angkat tangan, ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. hidup kami. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, kami mau kami mau untuk menyembah-Mu menyembah-Mu karena Engkau karena Engkau adalah adalah Tuhan kami Tuhan kami yang begitu setia yang begitu setia dan begitu dan begitu menyayangi kami. menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap angkat kedua tangannya. Tutup matanya. Kita sama-sama naikkan pujian ini buat Tuhan Yesus. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I
Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Yuk sebentar kita mau perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini boleh tunggu di tempatnya masing-masing. Nanti kakak-kakaknya akan membagikan perjamuannya. Untuk teman-teman yang di rumah bisa persiapin roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Yuk, sama-sama sebelum kita perjamuan, aku mau ajak teman-teman semua yang di sini dan yang di rumah, yuk sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, sayang banget sama aku. Sekarang katakan ke teman di kiri dan kanannya, Tuhan Yesus, sayang banget sama kamu. Yuk sama-sama kita mau memberitakan kematian Tuhan, kita mau mengingat tubuhnya yang ia berikan buat kita, darahnya karena dia sayang banget sama kita, amin. Yuk kita angkat rotinya dulu. Yuk kita angkat rotinya, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang kau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami, sehingga hari ini kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Sudah semua? Yuk sama-sama kita angkat anggurnya, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Menguduskan kami, membenarkan kami, sehingga hari ini kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Sudah semua? Yuk, sama-sama aku mau ajak kita semua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur sama Bapa di sorga. Yuk, kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sebentar Bapa, kami ingin mendengarkan isi hati-Mu buat kami. Pimpin kami Bapa, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah adik-adik, coba aku mau tes suara dulu ya sebelum kita mulai ya. Coba, Charis Kids. Wah kayak kurang semangat nih, masih ada yang ngantuk. Sekali lagi biar kita semua gak ngantuk, oke? Charis Kids. Yuk kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Nah adik-adik, yuk sebelum kita mulai, aku mau ajak kita semua yuk sama-sama. Ayo, eyes on me. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, masih boleh nggak ganggu temennya kiri dan kanan? Nggak boleh ya.
Kita sama-sama fokus, kita mau dengar firman Tuhan, kita yang mau menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Jadi kita sama-sama mau fokus. Bisa semua? Bisa. Coba aku mau lihat jempol-jempolnya. Yang bisa. Boleh angkat jempolnya. Coba. Oke. Nah yuk kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Kalian semua keren. Oke. Jadi hari ini adik-adik, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita, aku punya satu cerita nih buat kalian. Nah, cerita apa nih Kak? Oke, kita simak sama-sama ya. Jadi, ada suatu cerita. Pada suatu hari, ini ada seorang anak nih. Anak ini bernama Ara. Siapa nama anaknya? Ara, oke. Jadi si Ara ini adik-adik udah mau beranjak dewasa. Jadi dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, di sukunya Ara tersebut, di tradisi suku Ara tersebut, seorang anak dikatakan akan berhasil menjadi dewasa ketika dia berhasil melewati sebuah ujian. Katakan sama-sama aku, sebuah ujian. Siapa di sini yang pernah lewatin ujian? Ulangan, semua pernah ya ujian ya? Oke, jadi seorang anak pada tradisi sukunya si Ara ya, akan dikatakan dewasa ketika mereka berhasil melewati apa? Ujian. Nah ujiannya apa adik-adik? Apakah matematika Kak? Bukan. Oke? Jadi ujiannya apa? Yuk Kak, boleh kasih lihat gambarnya Kak. Wah, ada yang bisa lihat nggak ini gambar apa? Hitam. Oh, ini gambar hutan ya. Hutannya berarti gelap nggak? Gelap ya, ini hutan di malam hari. Oh nggak bisa kelihatan ya? Iya, jadi kalau yang nggak bisa terlalu kelihatan, ini gambar hutan di malam hari. Nah, ada yang berani nggak di hutan tengah malam? Oh, ada yang berani. Oke, jadi adik-adik, ayo. Jadi, waktu itu ketika Ara mau beranjak dewasa, dia harus mengikuti sebuah ujian tadi, betul ya? Ujiannya apa? Dia harus ada di tengah hutan ini sendirian selama semalam-malaman sampai pagi. Jadi dia harus di tengah hutan ini sampai pagi. Ketika pagi hari tiba, Ara akan dinyatakan lulus ujian dan dinyatakan dewasa. Nah, kemudian adik-adik, Ara akhirnya harus mengikuti ujian ini kan. Dia diantar oleh ayahnya. Katakan sama-sama aku, ayahnya. Jadi Ara pergi ke hutan sama siapa? Sama ayahnya. Kemudian awalnya Ara bilang ke ayahnya, "Papa, aku takut Papa," gitu ya. Siapa di sini yang kalau tengah hutan ini merasa takut? Oh, ada yang merasa takut ya? Oke, jadi si Ara bilang ke papanya, "Papa, aku takut di tengah hutan." Tapi adik-adik mau tau gak papa bilang apa? Papa bilang kayak gini, papanya bilang, "Tenang Ara, Papa akan selalu jagain kamu." Habis itu akhirnya apa? Akhirnya Ara ditinggal di tengah hutan sendiri, papanya kemudian pergi. Udah tuh. Kemudian di tengah-tengah hutan, si Ara tadi, di hutan ada binatang gak? Ada ya, apa biasa binatang ada di hutan? Ada singa, wah ada beruang, ada apa lagi? Ada burung hantu nggak? Ada ya? Ada yang pernah dengar suara burung hantu? Oh ada yang pernah dengar, oke. Jadi adik-adik ketika Ara lagi sendirian di tengah hutan ya malam-malam, dia dengar ada suara burung hantu, kuku gitu ya suaranya ya. Jadi dia ada dengar suara burung hantu, Ara menjadi makin dia takut sendirian tengah malam, terus ada suara di semak-semak, suara yang bergerak gitu kan. Kan di hutan biasa ada semak-semak ya. Tapi dia nggak bisa lihat apa-apa karena gelap ya. Kayak adik-adik tadi bisa lihat nggak di sini? Tidak ya, karena gelap. Oke. Oh dikit-dikit, tapi gelap ya, betul ya? Oke, nah singkat cerita pagi hari pun tiba. Nah kita lihat. Wah, bisa kelihatan nggak hutannya? Bisa ya. Nah Ara yang udah sendirian dia di tengah hutan, akhirnya dia lulus ujiannya. Terus papanya datang, dia kasih selamat buat Ara. "Selamat Ara, kamu udah lulus, kamu menjadi dewasa." Terus Ara cerita, "Iya papa, tapi aku takut," gitu kan. Tapi tahu nggak adik-adik, papanya bilang apa? Papanya bilang, "Iya Ara, selama kamu di hutan, papa nggak pernah ninggalin kamu loh. Papa selalu menjaga kamu dari kejauhan. Ketika ada binatang yang mau menyerang kamu, papa langsung panah binatang itu, sehingga binatang itu nggak bisa melukai kamu." Wah mendengar hal itu,
mendengar hal itu Ara jadi senang atau sedih? Seneng ya, karena dia tahu ada papanya yang jagain siapa? Jagain dia, bener ya? Nah semenjak hari itu adik-adik, Ara nggak takut lagi karena kenapa? Dia tahu apapun situasinya, dia punya papa yang selalu jagain dia dan siap untuk menolong dia. Oke. Nah adik-adik, ayo eyes on me. Jadi hari ini kita mau mendengar cerita Alkitab yang mirip sama cerita yang barusan aku ceritain tadi. Nah sebelum mulai, aku mau nanya, ada yang inget gak minggu lalu kita belajar tentang cerita apa? Ada yang inget? Oke, kalau nggak diingat mungkin kita kasih lihat gambarnya. Boleh Kak gambarnya? Nextnya. Nah ada yang inget gak minggu lalu kita belajar tentang apa ceritanya? Tuhan Yesus meredakan badai, betul ya? Nah, hari ini adik-adik, ayo kita konsentrasi, ayo. Ini bagian utama ceritanya nih. Ayo. Hari ini kita mau belajar dari satu cerita lagi. Sama, perahu murid-muridnya hari ini dia juga terkena badai, itu kelihatan ya terkena badai ya. Tapi adik-adik, pada hari ini ketika perahu murid-muridnya kena badai, kalau yang minggu lalu kita pelajarin, Tuhan Yesus ada di kapal, betul nggak? Tuhan Yesus ketika murid-murid terkena badai, Tuhan Yesus lagi ngapain? Tuhan Yesus sedang tidur, masih ingat? Masih ya? Nah adik-adik ketika pada cerita yang ini jadi cerita murid betul, Tuhan Yesus jalan di air betul, tapi nanti kita akan sampai ke situ ya. Jadi pada cerita ini Tuhan Yesusnya nggak ada di kapal, jadi ceritanya gimana Kak? Oke, masih ada yang ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Coba aku mau lihat yang ingat. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Nah setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk menyeberang duluan ke sebuah tempat yang namanya Betsaida. Karena Tuhan Yesus mau berdoa. Katakan sama aku, berdoa. Berdoa, jadi adik-adik ketika Tuhan Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk pergi ke seberang mendahului Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tadi mau ngapain? Mau berdoa. Nah singkat cerita, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, murid-muridnya terkena badai. Nah ini ya gambarnya ya. Nah kalau di sini mungkin gambarnya terang. Tapi adik-adik pada waktu itu adik-adik tahu nggak murid-muridnya kena badai jam berapa? Malam, betul, jam 3 pagi. Jam 3 pagi gelap atau terang? Gelap ya, betul ya. Kalian jam 3 pagi biasa masih tidur ya, betul ya. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Kan tadi di cerita ini Tuhan Yesus nggak ada di perahu ya, karena Tuhan Yesus lagi ngapain tadi? Lagi berdoa. Nah, aku mau kasih lihat satu gambar lagi. Nah, ini gambar apa? Oke, coba aku mau nanya, ada yang bisa lihat nggak di gambar ini? Di airnya itu ada kapal. Ada yang bisa lihat nggak kapalnya di mana? Di mana? Mana? Ada yang bisa lihat nggak? Coba Kak, ditampilin Kak, kapalnya di mana Kak? Di mana ya? Nah di situ. Bisa kelihatan nggak kapalnya? Ada yang bisa, ada yang nggak? Kecil ya kapalnya ya? Dari jauh. Nah coba ini kan langit terang betul ya? Ini siang hari betul ya? Sekarang coba aku mau nanya. Kalau situasinya malam hari, kapalnya gampang kelihatan atau enggak? Enggak ya, susah ya. Karena siang hari aja udah kecil, betul ya? Apalagi malam hari. Nah adik-adik, aku mau kita fokus di sini. Eyes on me. Kalian mau tahu nggak kerennya dari cerita ini apa? Jadi gambar ini kira-kira seperti ini pemandangan dan tempat Tuhan Yesus berdoa tadi. Masih ingat ya? Aku bilang ke kalian bahwa Tuhan Yesus sedang apa tadi? Berdoa. Jadi ini adalah bukit tempat Tuhan Yesus berdoa. Kemudian kira-kira pemandangannya seperti inilah. Nah kira-kira coba kita bayangkan. Ini yang Tuhan Yesus lihat ketika waktu itu dia melihat murid-muridnya kena badai. Dan bahkan situasinya waktu itu malam hari loh adik-adik. Gelap gak malam hari? Gelap ya. Nah tapi kita sama-sama belajar sesuatu yang keren hari ini. Kalian siap? Yang siap katakan haleluya. Nah apa yang keren dari cerita ini? Sekalipun perahunya mungkin terlihat jauh ya, benar gak?
Dan sekalipun itu malam hari, tetapi Tuhan Yesus bisa melihat ke murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang dialami murid-muridnya. Dan bahkan Tuhan Yesus bukan hanya melihat dan bukan hanya tahu, tapi apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus berjalan di atas air untuk sampai ke muridnya. Boleh Kak, gambar selanjutnya Kak. Nah, itu ya. Bahkan tadi pertama Tuhan Yesus apa? Dia melihat. Kedua dia tahu apa yang dialami murid-muridnya. Dan ketiga bahkan Tuhan Yesus sampai berjalan di atas air untuk sampai ke muridnya. Katakan sama-sama aku, berjalan di atas air. Iya, jadi Tuhan Yesus berjalan di atas air. Keren gak berjalan di atas air? Keren ya? Oke, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia berjalan di atas badai buat apa sih adik-adik? Buat sampai ke muridnya. Nah, tapi murid-muridnya ketika melihat Tuhan Yesus, murid-muridnya takut karena dikira Tuhan Yesus hantu. Nah, coba kita lihat ayat selanjutnya. Tapi Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, nih ya, aku bacain ya. Markus 6 ayat 50b sampai 51. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, nih, ketika murid-murid sedang takut, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus bilang gini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Wah, dan aku percaya Tuhan Yesus suaranya waktu itu suara yang menenangkan lah ya, suaranya tenang, aku ini, jangan takut. Nah, sama adik-adik hari ini, ketika kita sedang mengalami takut, siapa di sini yang pernah takut? Coba, yang pernah takut? Oke, boleh turunin tangannya. Kita semua sama-sama pernah takut, betul ya? Mungkin ada yang takut ujian, ada yang takut ujian? Oh ada yang takut Kak, ada PR Kak besok. Oke, tapi hari ini adik-adik kita belajar apa? Ketika kita sedang ketakutan Tuhan Yesus bilang apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Nah, ayo siap-siap, eyes on me. Kita mau lihat kerennya lagi di cerita ini. Setelah Tuhan Yesus bilang jangan takut, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita baca, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka. Ketika Tuhan Yesus naik ke perahu, apa yang terjadi? Anginnya reda. Coba teman-teman bayangin, dari yang awalnya tadi badai ya, badai pasti anginnya kenceng ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke perahu, anginnya menjadi reda. Yuk kita sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jadi dari cerita ini kita bisa belajar adik-adik, sekalipun mungkin ada badai atau masalah dalam hidup kita gitu ya. Tetapi hari ini kita bisa belajar dari kata Tuhan Yesus apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Kenapa kita bisa gak takut? Karena ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Kita jadi bisa rest ya, betul ya? Nah kita jadi bisa rest kayak tema kita bulan ini. Kenapa kita bisa rest, kita bisa tenang? Karena kita tahu apapun situasi kita, ada Tuhan Yesus yang selalu setia dan siap menolong kita. Kayak cerita Ara tadi ya, ada papanya yang siap menolong Ara, betul ya? Siap menolong dan menjaga Ara. Nah kita lihat ayat selanjutnya Kak. Nah aku mau kita baca ini sama-sama yuk. Siap semua? Yuk kita baca sama-sama ya, hitungan ketiga ya, siap? 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi adik-adik sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak apa? Tidak takut. Kenapa kita gak takut? Karena Tuhan beserta kita, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Jadi ketika kita melewati masalah, kita melewati, mungkin kayak murid-murid tadi, melewati badai ya. Kita bisa tenang, kita bisa gak takut. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan Yesus yang beserta sama kita dan selalu siap menolong kita. Amin adik-adik? Amin. Yuk sekali kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk aku mau ajak teman-teman semua yang di sini dan yang di rumah, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Karena kita tahu hari ini
ketika ada Tuhan Yesus sama kita nggak perlu takut lagi. Amin. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar apapun situasi kami tidak perlu takut karena kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia dan selalu siap untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah adik-adik, untuk ibadah Charis Kids hari ini sudah selesai. Untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitinya. Dan kemudian nanti minta tolong orang tuanya untuk difoto dan di-share ke grup orang tua. Biar bisa dapat bintang Charis. Oke, see you next week. Tuhan Yesus mengasihimu.